wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pengertian konsep pemasaran, jenis konsep pemasaran, analisa eksternal dan analisa internal. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widila Nurfadilah, NPM 18106310300032. Abdalul Zikri dengan NPM 181063103014 serta Amarul Yanapsiyah NPM 18106310300021. Baik, kita langsung saja ke materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai definisi konsep pemasaran. Pemasaran merupakan sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Jadi konsep pemasaran adalah seperangkat strategi yang diadopsi oleh perusahaan di mana mereka menganalisis kebutuhan pelanggannya dan menerapkan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang akan menghasilkan peningkatan penjualan, maksimalisasi keuntungan, dan juga mengalahkan persaingan yang ada. Sedangkan definisinya sendiri dapat dikatakan sebagai proses memperoleh pelanggan dan memelihara hubungan dengan mereka, dan pada saat yang sama menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dengan layanan atau produk yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan, dan memastikan bahwa organisasi akan meraih keuntungan. Lalu, pembahasan berikutnya adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menentang konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi lebih efektif daripada para pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Lalu masuk ke dalam materi yang berikutnya, yaitu konsep pemasaran yang terdiri atas pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu, dan profitabilitas yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Zikri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari konsep pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran, di mana tidak ada perusahaan yang dapat beroperasi di semua pasar dan memusatkan semua kebutuhan. Juga tidak ada yang dapat beroperasi dengan baik dalam pasar yang luas. Perusahaan dapat berhasil jika mereka mendefinisikan pasar sasaran mereka dengan cermat dan menyiapkan program pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya, kebutuhan pelanggan. Perusahaan dapat mendefinisikan pasar sasaran namun gagal memahami kebutuhan pelanggan. Meskipun pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan tidak selalu merupakan tugas yang sederhana. Beberapa pelanggan memiliki kebutuhan yang tidak mereka sadari atau mereka tidak dapat mengutarakan kebutuhan yang diinginkannya. Kita dapat membedakan 5 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang diutarakan atau yang merupakan pelanggan menginginkan sebuah mobil yang tidak mahal. Yang kedua, kebutuhan nyata, contohnya seperti pelanggan menginginkan sebuah mobil dengan biaya operasi yang rendah, bukannya harga beli yang murah. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak diutarakan, seperti contohnya pelanggan mengharapkan pelayanan yang baik dari penyalur. Yang keempat, ada kebutuhan kegembiraan atau nilai. Contohnya seperti pelanggan membeli mobil dan mendapatkan hadiah peta jalan dalam suatu negara. Yang kelima, ada kebutuhan rahasia. Pelanggan ingin dipandang teman-temannya sebagai konsumen cerdas berorientasi nilai. Nah, secara umum, perusahaan dapat menangani permintaan pelanggan dengan memberikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan, atau juga apa yang benar-benar mereka butuhkan. Kunci pemasaran profesional adalah memahami kebutuhan real pelanggan dan memenuhinya dengan lebih baik daripada yang dilakukan para pesaingnya. Selanjutnya, pemasaran terpadu. Jika semua departemen perusahaan bekerja sama melayani kepentingan pelanggan, hasilnya adalah pemasaran terpadu. Sayangnya tidak semua pegawai terlatih dan termotivasi untuk bekerja sama demi pelanggan. Seorang insinyur mengeluh bahwa wiraniaga selalu melindungi pelanggan dan tidak memikirkan kepentingan perusahaan.
Nah, pemasaran terpadu ini berjalan dalam 2 tahap. Yang pertama, beragam fungsi pemasaran seperti tenaga penjualan, periklanan, manajemen produk, riset pemasaran, dan lain-lain harus bekerja sama. Sangat sering terjadi tenaga penjualan marah pada manajer produk karena menetapkan harga yang terlalu tinggi atau target volume yang terlalu tinggi, atau direktur periklanan dan manajer merek tidak mencapai kata sepakat mengenai kampanye iklan. Semua fungsi pemasaran ini harus dikoordinasikan dari sudut pandang pelanggan. Kedua, pemasaran harus dikoordinasikan dengan baik dan bagian lain perusahaan. Pemasaran tidak akan berjalan jika ia hanya berupa satu departemen. Ia akan berjalan hanya jika semua pegawai menyadari dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Untuk menyokong kerjasama tim dalam sebuah departemen, di samping menerapkan pemasaran eksternal, perusahaan juga harus menerapkan pemasaran internal, di mana pemasaran internal merupakan kegiatan mengenai keberhasilan dalam menerima, melatih, dan memotivasi pegawai yang memiliki kemampuan dan ingin melayani pelanggan dengan baik. Sesungguhnya pemasaran internal harus lebih dulu ada sebelum pemasaran eksternal. Tidaklah masuk akal jika perusahaan menjanjikan pelayanan yang luar biasa sebelum pegawainya siap memberikan pelayanan. Selanjutnya, profitabilitas. Tujuan konsep pemasaran adalah membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Perusahaan menghasilkan uang dengan memusatkan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada yang dilakukan pesaing. Kebanyakan perusahaan tidak menerapkan konsep pemasaran sampai terpaksa oleh keadaan. Nah, contoh keadaan yang mendesak perusahaan menerima konsep pemasaran yaitu penjualan yang menurun, pertumbuhan yang lambat, pola pembelian yang berubah, serta biaya pemasaran yang meningkat. Dalam profitabilitas, argumentasi pemasar untuk menerima konsep pemasaran adalah sangat sederhana, diantaranya yaitu aset perusahaan sangat kecil nilainya tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu, tugas utama perusahaan adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan ditarik dengan tawaran yang lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberikan kepuasan. Tugas pemasaran adalah mengembangkan penawaran yang lebih baik untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kinerja departemen-departemen lain, dan pemasaran perlu mempengaruhi departemen-departemen lain tersebut untuk bekerja sama dalam memuaskan pelanggan. Kemudian ada 3 jenis konsep pemasaran, diantaranya yaitu yang pertama kebutuhan. Kebutuhan adalah kebutuhan dasar yang memungkinkan hidup sehat dan aktif. Bisa objektif dan juga fisik seperti yang membutuhkan makanan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu keinginan. Keinginan adalah sesuatu yang sejatinya tidak dibutuhkan oleh orang tersebut. Keinginan tidak diperlukan untuk kelangsungan hidup dasar dan sebagian besar dibentuk oleh pengaruh budaya. Yang ketiga yaitu permintaan. Ketika kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan membayar, maka menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan produk. Selanjutnya, analisa eksternal dan internal pada possible problem dan possible solution. Yang pertama yaitu possible problem atau kemungkinan masalah. Analisa eksternalnya yaitu yang pertama ada pressure atau tekanan harga. Kemungkinan masalah yang muncul ketika kita memasarkan suatu produk dengan suatu harga yang ternyata dapat ditekankan harganya oleh produk-produk yang lain. Yang kedua, customer atau pelanggan. Kemungkinan masalah yang muncul karena perubahan produk atau jasa yang diinginkan oleh para pelanggan, yang biasanya dikarenakan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih sebuah produk. Nah, dalam internal analisa, yaitu ada turnover atau pergantian. Masalah yang disebabkan oleh keluar dan masuknya suatu perusahaan karena ketidakmampuan menghadapi para pesaing, tidak terima oleh masyarakat atau sebagainya. Yang kedua yaitu possible solution atau kemungkinan solusinya. Dalam external analysis yaitu ada satu proses adjustment atau proses penyesuaian. Solusi atau penyelesaian masalah dengan cara menyesuaikan harga, baik dengan cara menurunkan harga maupun membuat suatu produk yang lebih murah. Yang kedua yaitu advertising atau promosi. Penyelesaian masalah dengan cara promosi atau iklan, supaya mengingatkan konsumen bahwa produk itu akan sangat dibutuhkan dalam waktu yang dekat. Dalam internal analisis yaitu ada product improvement atau perbaikan produk. Penyelesaian masalah dengan cara improvisasi atau mengubah suatu produk agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.
Terima kasih, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.